Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Umat Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Umat Tuhan, hari ini kita masih bicara tentang Tuhan ada untuk saya. Coba katakan bersama saya, Tuhan ada untuk saya. Dengan tema Tuhan sebagai sumber kita. God as our source. Definisi source dan resource. Source and resource. Umat Tuhan, definisi source itu sumber. Coba katakan sumber. Sumber, source. Source atau sumber mengacu pada asal mula atau tempat di mana sesuatu dimulai atau berasal. Contoh, source, sumber, yaitu asal mula atau titik awal dari sesuatu yang spesifik atau konkret. Contoh, alam semesta adalah ciptaan Tuhan sebagai source. Tuhan sebagai apa? Source, sumber, yaitu pencipta. Tuhan pencipta alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Itu source. Coba setiap orang katakan source. Nah, bukan source, saudara kekasih. Source. Source itu sumber. Kemudian yang kedua, definisi dari resource. Coba katakan resource. Nah, resource. Re itu ulang. Jadi source, sumber yang diulangi. Yang kita kenal recycle. Recycle bin. Sampah yang di-recycle. Sampah plastik, bekas aqua, di-recycle. Dikembalikan lagi menjadi gelas aqua. Padahal itu sampah. Makanya recycle. Didaur ulang kembali. Nah, resource artinya sumber daya, ya, penyediaan, pasokan sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan tertentu. Nanti habis diadakan lagi. Contoh, alam, yaitu air, tanah, hutan, mineral. Ya, itu sumber yang terbatas. Keahlian manusia, tenaga kerja, kemampuan intelektual, itu terbatas. Karena begitu orang tua pensiun semuanya, harus ada yang resource baru lagi. Sumber daya manusia yang baru lagi. Makanya terbatas. Ekonomi misalnya, modal bisa habis. Peralatan bisa rusak. Bahan mentah, bahan baku bisa hilang, bisa lenyap. Karena resource, bukan source. Tuhan tidak. Nah, sebaliknya saudara yang kasih. Jadi, misalnya informasi, data, pengetahuan, itu yang dapat diakses dan digunakan. Itu data-data bisa hilang, pengetahuan bisa terbatas. Pengetahuan bisa terbatas. Karena ada masalah yang harus ditanggapi, dipahami dengan pengetahuan yang levelnya lebih tinggi. Makanya kita sekolah dari strata S1, S2, S3 sampai profesor lagi ada profesor of the professor. Saudara ingat ya, profesor di atas segala profesor ya. Karena mereka menemukan resources, sumber-sumber yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dari waktu ke waktu, tapi itu bisa habis. Nah, resource atau sumber ini bisa habis terpakai. Jadi, pengertian Tuhan adalah sumber. Coba katakan, Tuhan adalah sumber. Come on. Pengertiannya, Tuhan tidak pernah habis. Saudara percaya Tuhan tidak pernah habis? Saudara percaya Tuhan tidak bisa mati? Tuhan tidak bisa hilang? Tuhan tidak bisa musnah? Tapi Tuhan ada untuk berapa lama? Selamanya. Itu perbedaan. Source is God, resource is human, is knowledge, is information, is material. Jadi Tuhan adalah sumber, pencipta semua yang disebut resource, air, tumbuhan, tanaman,
mineral, minyak, emas, perak, uranium, semua yang ada material di bumi, di atas bumi, di laut dan di udara. Semua adalah resource, sumber alam, sumber daya yang diciptakan oleh Tuhan yang adalah source. Yang kedua, sangat mudah untuk kita memandang orang sebagai sumber atau memandang pekerjaan kita atau usaha kita sebagai sumber kita. Itu mudah, siapapun dia, termasuk saya, kita semua, banyak orang. Itu mudah untuk kita. Bahkan ada yang berkata, kalau saya pegawai negeri tidak berdoa pun masih bisa hidup, saudara. Karena jaminannya pasti. Oke, itu benar. Tapi sudah dibuktikan oleh banyak negara. Ternyata banyak negara, 70-90 negara lebih yang kolaps. Negara tidak bisa membiayai pegawai mereka. Berarti resource-nya bisa habis. Tapi jujur bahwa kita mudah untuk mengandalkan pekerjaan kita, modal kita, dan sebagainya. Tuhan menggunakan manusia dan menggunakan pekerjaan, usaha kita. Tuhan menggunakan kontrak kerja, pemanggilan kita bekerja di sebuah perusahaan, di pemerintah dan sebagainya. Namun pekerjaan, modal, usaha dan lain sebagainya itu bukanlah sumbernya. Semuanya itu hanyalah sebuah sumber daya, resource yang digunakan oleh Tuhan sebagai sumber. Coba katakan, pekerjaan saya hanya sumber. 2, 3, come on. Dia sumber yang namanya resource. Kalau bahasa Indonesia itu sumber saja. Kalau bahasa Inggris itu yang bagus. Resource. Jadi pekerjaan saya adalah resource, ya, yang bisa habis, bisa lenyap, bisa diganti, bisa di PHK dan sebagainya. Modal saya resource, bisa hilang lenyap atau bisa tidak cukup dan sebagainya. Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. All the best gift is come from above, from the perfect Father. Semua pemberian itu berasal dari atas. Ya. Dengan kata lain, sumber daya, resources. Sumber daya alam semesta, benda-benda materi pengetahuan yang ada di dunia ini berasal dari mana, saudara? Atas. Come from above, datang dari atas, dari Tuhan. Come from above, God as the source. Datang dari atas, Tuhan sebagai sumber. Jika kita melihat dan menjadikan hal yang demikian sebagai sumber, jika sesuatu terjadi dengan resource, dengan sumber daya itu, maka kita akan kegelabakan, ya. Kita akan kebingungan, kita akan timbul masalah, bahkan menjadi masalah besar karena seolah-olah pegangan kita hilang, sandaran kita hilang, tempat kita berpijak hilang, kekuatan kita hilang. Seiring dengan resources, sumber-sumber yang tadi, dana, pekerjaan, pengetahuan, modal, pendapatan dan sebagainya. Jadi pemberian yang baik itu mungkin datang melalui manusia, tetapi itu sumbernya dari Tuhan. Gaji kita, income kita, pendapatan kita, pengetahuan kita memang dapat dari universitas, sekolah kita belajar ilmu. Kita terima gaji dari pemerintah yang membayar kita, dari perusahaan yang membayar kita karena kita bekerja dan sebagainya, dari lembaga. Tapi semuanya itu berasal dari Bapa. Kita mesti percaya itu. Semua itu berasal dari Bapa karena itu resources. Datang dari Bapa surgawi. Dialah yang menyebabkan kita diterima dalam pekerjaan. Dialah yang menyebabkan usaha kita berhasil. Dia yang menyebabkan tanah kita menghasilkan air, menghasilkan tumbuhan dan sebagainya. Dia yang menghasilkan, memberikan kita keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya. Kontrak yang kita dapatkan dengan pemerintah ataupun dengan lembaga lainnya, itu semua karena Tuhan yang menggerakkan. Tuhan sebagai sumber dan dia memilih bagian-bagian itu, pekerjaan itu, pendapatan itu, income itu, usaha itu untuk diberikan kepada kita untuk
kita menikmati hidup, mengelola hidup ini. Jika kita tidak memahami hal ini, maka itu akan menjadikan manusia sebagai sumber, bukan Tuhan. Pekerjaan saya menjadi sumber, bukan Tuhan. Income saya menjadi sumber, bukan Tuhan. Sehingga begitu ada masalah sedikit dengan gangguan kesehatan karena tidak bisa menghasilkan uang, kita stres berkepanjangan sehingga sakitnya menjadi berkepanjangan karena kita menjadikan resources, pendapatan, uang, harta benda, pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita menjadi sumber. No, semuanya itu adalah resource. Jangan terlalu bergantung kepada manusia sehingga kita mulai melihat mereka sebagai penyedia kita. Kita tidak bergantung kepada lembaga di mana kita hidup bekerja. Kita tidak bergantung kepada pemerintah di mana kita hidup berkiprah. Tetapi menghargai dan menghormati itu hukumnya wajib. Anda tidak bisa bilang di perusahaan saudara atau di yayasan atau di lembaga atau dengan pemerintah, masa bodoh. Mau pecat, mau potong gaji silakan aja. Emangnya gue pikirin? No. Kalau dipecat sini cari yang lain. Itu bad attitude. Itu sikap yang tidak baik. Kita menghargai pemimpin-pemimpin perusahaan, kepala kantor, kepala di mana kita bekerja, di yayasan, di organisasi itu, di pemerintah dan sebagainya, di dalam lembaga gereja. Misalnya saya berada di bawah Gereja Bethel Indonesia. Ya. Saya menghargai pemimpin saya, menghormati saya. Walaupun secara pelayanan mungkin dia tidak membantu saya secara langsung, tapi dia mengcover saya. Dia memerintah saya legitimasi. Sehingga tanda tangan dia dipakai untuk saya bisa menerima perpuluhan jemaat. Dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena saya terima perpuluhan. Kita GBI terima perpuluhan karena legitimasi, gereja resmi. Bisa dipertanggungjawabkan. Saya menghormati, menghargai. Walaupun sumbernya bukan dari gereja Bethel, tapi Tuhan memakai gereja Bethel untuk memberkati saya. Tuhan memakai lembaga di mana saya hidup. Tuhan memakai pemerintah untuk membuat saya bisa berusaha dengan baik. Bahkan kita beriman untuk utang-utang Indonesia bisa lunas sehingga pajak kita menjadi rendah, bahkan tidak ada pajak. Kenapa? Karena kita mau mengharapkan sesuatu yang baik dari pemerintah. Walaupun pemerintah mungkin tidak langsung menaruh uang di dompet kita, dia memberikan kepada kita training, pelatihan-pelatihan, kemudahan-kemudahan, beasiswa, dana ini dan itu untuk kita meningkatkan skill kita. Menghargai dan menghormati sumber itu wajib. Beri respect kepada orang yang membiayai kita. Kita nggak bisa bilang, saya dipecat, masa bodoh. No. Kita harus, bila perlu terima gaji, cium tangannya. Terima kasih Tuhan sudah memberi. Kenapa? Karena dia sumber Tuhan pakai. Coba Anda makan di piring yang kotor. Walaupun itu bergizi, tapi membawa penyakit. Anda berkata, yang penting saya kerja, tak peduli saya menghormati bos saya. Anda akan dipecat. Dan namamu tidak selalu disebut. Kalau sampai disebut itu adalah the troublemaker. Ini orang pembuat masalah di kantor. Kalau bisa Tuhan geserkan dia. Kenapa? Karena bad attitude. Kita tidak bergantung kepada manusia, tapi kita menghormati manusia yang dipakai oleh Tuhan. That's the key. Kita bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan taruh di pekerjaan kita. Kita bersyukur untuk mereka yang membuat kebijakan-kebijakan bagi kita. Kita bersyukur untuk mereka yang mengatur nasib kita. Ya, nasib kita di jalan raya ada yang ngatur. Nasib kita di bangsa ini, kalau Anda pegawai pemerintah ada yang atur. Di swasta pun demikian, dimanapun, di gereja pun ada yang atur. Dimanapun kita berada. Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat menggunakan sumber daya yang berbeda. Matius pasal 17 ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4
dirham, 4 triliun, 4 miliar, 4 ribu, 4 juta. Sesuai dengan kebutuhan yang ada di mulut ikan itu, yang ada di ATM-mu itu, yang ada di rekeningmu itu. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Yesus tidak bilang, pergi ke koperasi, simpan 5 juta, setia jadi 12 tahun anggota, tahun ke-13 kamu bisa pinjam 1 juta. Bukan berarti koperasi tidak baik. Silahkan kalau Anda jadi koperasi. Dan saya berdoa supaya Victor Life punya koperasi simpan pinjam membantu dengan bunga yang sangat rendah-rendah sekali. Bahkan Anda pinjam dan menggantikan bunga ditentukan oleh Anda sendiri. Saya punya iman seperti itu. Seperti semurah-murahnya 5.000. Selebihnya kakak beruntung karena kakak bisa tentukan jadi 7.500, jadi 250.000. Ini saudara lihat, Yesus menggunakan sumber daya. Nah kalau waktu itu ada bankir, seorang pemimpin bank melihat perilaku Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Apa katanya? Dan apa kata Yesus? Yesus hanya bilang gampang aja, emangnya gue pikirin. Yang penting saya bayar kamu kan? Nah saudara lihat, dengan pemahaman ini, apa pesan ayat ini bagi kita? Jika kontrak kerja kita berakhir, sepertinya kita mundur. Atau kita dipensiunkan, sepertinya kita mundur. Atau kita dipindahkan ke tempat yang mungkin penghasilnya tidak seperti itu. Jangan berkecil hati, haleluya. Tuhan punya ikan yang lain, haleluya. Tuhan punya cara yang tidak pernah kita pikirkan. Petrus pikir, Yesus bilang, Petrus, pinjam kawan, biar bunga mahal sana apa, air tahan dulu. Tapi saudara nggak dengar. Kenapa tangkap ikan? Karena Petrus itu nelayan. Kalau Yesus suruh kepada Petrus tukang batu misalnya, suruh pergi tangkap ikan, dia akan bakanjar. Dia bilang, besok tahu tangkap. Kalau suruh presen bisa, suruh skat bisa, suruh tofa beta bisa. Suruh masak beta bisa. Tapi suruh tangkap ikan pesan bisa. Tapi karena Petrus bekas tangkap ikan, Yesus pakai bekasnya itu untuk melakukan natural menjadi supernatural. Kalau Anda terbiasa dengan hal yang biasa, kalau Anda biasa dengan yang natural, super akan terjadi dalam dirimu. Dengan kata lain, kalau Anda sudah terbiasa yang biasa-biasa, yang luar biasa akan terjadi. Kalau Anda sudah biasa mengelola yang sedikit, akan menjadi yang banyak itu biasa. Umat Tuhan, selama kita mempertahankan posisi kita, bahwa kita adalah terhubung dengan sumber, yaitu Tuhan adalah penyedia, pengada segalanya, maka caranya jangan Anda patok. Karena bisa saja penghasilan Anda sedikit, tapi hasil akhirnya banyak karena Tuhan melipat gandakannya. Kita tidak bergantung kepada perekonomian, kita tidak bergantung kepada income kita, tidak bergantung kepada skill kita, tenaga kita, kekuatan kita. Kita tidak bergantung kepada siapapun untuk manusia menyukai kita. Tuhan memiliki segala sumber daya untuk digunakan. Amin. Tetap harga mati kita menghormati orang-orang yang berjasa, yang menolong kita, yang memberikan kita pekerjaan, pinjam modal tanpa bunga, dan sebagainya. Kita hormat mereka. Tetapi kita mesti tahu bahwa di balik mereka ada Tuhan yang luar biasa. Saudara lihat, Petrus tangkap ikan, lalu buka mulutnya. 4 dirham, itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau Anda perlu 4 triliun, ada. 4 miliar ada, 4.000 ada, tergantung. 400 rupiah ada, tergantung dari kebutuhan. Dan yang luar biasa Yesus bilang, bayarkan untuk aku dan untuk kamu. Dengan kata lain, Yesus peduli kebutuhan kita. Ketika sebuah pintu tertutup, kita mengalami rasanya kemunduran. Kita harus mengingatkan diri sendiri. Yang terjadi bukanlah sumber daya yang memberkati kita, melainkan Tuhan sebagai sumber. Katakan, pintu tertutup, tapi Tuhan terbuka. Come on! Yeah.
ketiga. Meskipun keadaan dapat berubah, sumbernya kita tidak pernah berubah. Kasih tahu di kiri kanan seperti itu. Meskipun keadaanmu berubah, tapi sumber yang kita punya, even though our situation is changing around, but the source is eternal. Sumber kita bersifat kekal. Your source and my source are definitely everlasting. Sumber kita kekal. Bersama saya katakan, sumber kita kekal. Yeremia 17 ayat 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ganti nama dan VLC. Diberkatilah VLC yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. VLC seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akar ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti hasilkan buah, yang tidak berhenti beruntung dan diberkati. Ayat ini menekankan bahwa orang VLC yang mengandalkan Tuhan tetap subur dan berbuah bahkan dalam kondisi yang paling kering atau sulit. Titus, engkau diberkati disambut dalam nama Yesus. Engkau akan punya sekolah sampai SMA, terima dalam nama Yesus. Ini pesan Tuhan untuk kamu. Go ahead. Jangan tahan-tahan Titus. Tuhan akan kirim bala bantuan dari utara, timur, selatan untuk engkau terima dalam nama Yesus. Saudara lihat, terima kasih. Tuhan lakukan ini. Asal kita mengandalkan apa saudara? Tuhan. VLC kita tidak akan pernah kering. VLC we never dry up. We always prosper. Because God is our source. Kita bergantung kepada Tuhan. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Yesaya 58 ayat 11. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ganti VLC. VLC seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat VLC berhasil. Katakan amin. Gambaran orang benar yang selalu subur dan produktif seperti pohon di tepi sungai. Meskipun ada musim kering, meskipun ada musim paceklik dan segalanya, tetap subur. Haleluya. Yesaya 58 ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Bahkan di tanah yang apa saudara? Kering, bukan tanah basah. Dan akan memperkuat tulang-tulangmu. Wow, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan menyediakan kebutuhan dan kekuatan seperti taman yang diairi dengan baik, bahkan di tanah yang kering. Haleluya. Mazmur 107 ayat yang ke-35. Dibuatnya padang gurun menjadi danau. Wow. Dan tanah kering menjadi apa? Bilang kiri kanan, itulah sumber kita. Amen. Saya datang di P3SA. Bagian bor-bor air di tahun 2010, zaman Bapak Pitrebo. Beliau mengizinkan mensupport atau bisa membor air. Lalu saya datang di bagian teknis, dia membuka sebuah peta jalannya air di Pulau Timur. Dan di peta itu ditunjukkan kepada saya, peta itu besar kira-kira 1 meter kali 1,5 meter. Ditunjukkan kepada saya, Bapak Pendeta, di tempat Bapak yang sekarang Victor Alhem ini, tidak ada air, kering. Jadi percuma kalau kita bor air, nanti rugi percuma. Jadi saya ketemu Pak Pitrebo, saya bilang Bapak, dari bagian teknik sudah cek melalui satelit, bahwa airnya tidak ada. Ya, mau bilang apa? Oke. Tapi saya tahu Tuhan menyediakan air di padang gurun. Saya datang, saya punya ide gampang. Kembali kepada Angalai, saudara. Saya datang di Ama Sabu, saya bilang, Ama, mari dulu datang. Ama bilang, di mana Bapak punya tempat? Ikut. Saya dengan motor dia datang turun.
Mama Siri Tabal, saudara kasih. Dia tuh, mana Bapak punya tanah itu? 5 hektar. Ah Bapak, jangan itu terlalu jauh di sana. Cari di muka pintu saja. Dia pergi patah kayu asam. Tapi sebelumnya saya sudah aja berdoa. Jemaat, ingat masih kita berdoa kan? Waktu itu saya panggil air segala macam. Lalu Tuhan pakai angin air. Dia lompat turun dari auto. Dia patah kayu. Dia ambil, oh dia tunjuk yang sekarang ada. Tidak boleh ada orang pindah-pindah. Pasti itu Daniel dan Steph ada di situ. Ada si gangguan. Saya bilang, ini malam ikat mereka, kunci mereka. Jangan sampai besok dong pindah patok kotor rame. Dan singkat cerita, bor air dan waktu kita tes 3 hari. Jam 6 malam sampai jam 10 malam 3 hari berturut. Air tidak pernah habis. Katakan sumber kita adalah Tuhan yang menjadikan apa? Padang gurun. Padang gurun menjadi apa? Air yang luar biasa. Dan itu bukti hidup sampai sekarang hari ini. Bilang kiri kanan, hormati manusia tapi jangan percaya manusia. Kasih tahu di kanan. Dan akhirnya kita kirim berita ke Pak Pit. Pak Pit bilang, ya begitulah. Kadang-kadang teknologi tidak berhasil, tapi analogi berhasil. Oke? Kenapa? Karena kita sudah panggil air. Bahkan tawar tanah pun saya tawar tak salah. Saya bilang mau beli 100.000 meter persegi. 100.000 dari 15.000 saya tawar 7.000. Karena saya pikir 7.000 itu kalau 100.000 adalah 70.000. Padahal 100.000 itu kalau 7.000 berarti 700.000. Salah tawar. Sampai rumah baru Wila kasih tahu, Pak itu salah Pak. Saya itu oh betul. Karena saya pikir 70 juta, padahal 700 juta. Saya telepon, Bapak minta maaf, tadi saya tawar tak salah. Singkat cerita, saya undur diri, saya Ibu Messi maju. Ibu Messi maju, nego-nego, dari 7.000 jadi 4.000. Dapatlah 200 juta, 50.000 meter persegi, 1 meter, 4.000. Baru itu Tuan Tanah bilang, soalnya kau besok niat kasih Tuhan, jadi mau bilang apa? Enak, itu kalau buat Tuhan yang gerakan tidak mungkin, saudara. Lalu pengusaha di sebelah jalan dia telepon saya, Pak John beli dentet berapa? 4.000. Dia, wih beta 65. Kok Pak lain beta lain toh? Nah, sudah lihat? Yang satu 65, saya hanya dapat 4. Kenapa? Karena saya jadikan Tuhan adalah sumber saya. Kita VLT jadikan sumber. Tuhan sumber, katakan. Tuhan sumber saya, katakan. Kalau engkau percaya, anda akan lihat di samping dompetmu, Tuhan buat ada uang. Tidak selamanya uang harus di dompet. Amin. Ada di mulut ikan. Tidak selamanya di ATM, di mulut ikan. Amin. Dan saya terbukti sekarang, saya dapat uang banyak dari ikan. Bukan mulut ikan saja, saudara. Saya dapat banyak uang dari ikan-ikan. Dari 0 rupiah menjadi 10.000. Tiap hari saya dapat. Saudara lihat. Kenapa? Karena saya menjadikan Tuhan adalah sumber. Saya mengajak kepada kita semua untuk menjadikan Tuhan sumber. Karena sumber tidak pernah kering dan mengecewakan. Haleluya. Mazmur 107 ayat 35 tadi memberikan kepada kita bahwa perusahaan, kantor, lembaga di mana kita bekerja itu adalah bagian yang Tuhan pakai. Tapi mereka bukan Tuhan. Mereka adalah alat dan perlu kita rawat, menghargai dan menghormati mereka. Agar melalui mereka kita mendapatkan kemakmuran. Yang terakhir, yang keempat, melihat apa yang sumber kita miliki bukan kepada apa yang kita butuhkan. Lihat kepada Tuhan, bukan apa yang saya perlukan. Bisa katakan itu? Lihat kepada Tuhan, bukan apa yang saya perlukan. Karena apa yang saya perlukan bisa banyak sekali. Mahal sekali. Susah yang saya perlu ini didapatkan. Tapi kita jangan melihat kepada apa yang kita butuhkan. Lihat kepada Tuhan yang menyediakan. Hukum penyediaan Tuhan bilang begini. Hukum penyediaan Tuhan bilang apa? Bisa baca? Semua yang diperlukan kita pasti. Kasih tahu di kiri kanan seperti itu. Semua yang kamu perlukan pasti tersedia. Matius 6
ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan berapa banyak? Semuanya. Katakan, semua yang saya perlukan dalam hidup ini tersedia. Come on. Amen, amen, amen. Jasmani, rohani, jiwani. Holistik. Allah menyediakan. Dan Tuhan tahu. Itu memerlukan. Filipi 4 yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut apa, saudara? Ayat itu bilang apa? Menurut apa? Menurut apa? Menurut apa? Tidak dibilang Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut penghasilanmu, simpananmu. Tidak. Sesuai dengan kekayaan Tuhan. Katakan, semua yang Tuhan punya tersedia bagi saya. Come on, amen. Kalau engkau percaya, katakan, amen. Dan saya percaya itu. Dan saya selalu ucapkan itu. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya apapun di rumah. Berarti dia tidak peduli apa yang ada di rumah. Makanya dia bilang, apapun, baru koma, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi dia tidak peduli dengan yang ada. Yang ada dia tidak peduli. Padahal itu penting. Jawaban perempuan ini kepada Elisa, dia bilang, saya nggak punya apa-apa. Saya miskin, kering, parah, mati sudah. Kecuali, nah dengan kata lain, dia berpikir kepada kekurangan, ketidakmampuan mengolah hidup. Ketidakmampuan membayar cicilan dan hutang dan modal dan sebagainya. Karena ibu ini suaminya meninggal, tinggalkan hutang. Dan karena suaminya ini, almarhum ini berkenalan dengan Elisa. Jadi Elisa singgah di kotanya, singkat cerita aja mungkin. Dari mana? Beta ada kasih bersih bab tua pengkuburan. Ada apa masalah? Aduh, sepantan ini 2 anak saya laki-laki sudah ditarik jadi budak karena saya tidak bisa bayar cicil. Iya bab tua bayar di supi si sorga mandi aku tong masih di dunia ini. Susah. Jadi apa yang ibu punya di rumah? Kosong. Soalnya apa-apa. Kecuali, coba jelas, apa? Nah, bila di kiri kanan, yang kecil Tuhan perhatikan. Kadang-kadang kita melihat apa yang kita miliki dibandingkan dengan apa yang kita butuhkan tuh antara timur dan barat tidak akan pernah ketemu. Utara dan selatan jauh. Antara pengusaha kelas kakap dan kita yang miskin raya, saudara kan? Jauh, tidak seimbang. Apa yang kita butuhkan tidak sesuai. Kita berpikir seperti perempuan janda ini, mati sudah, parah. Gak punya harapan. Ini penyakit terlalu membinasakan. Ini persoalan kebutuhan begitu menggunung. Ini kebutuhan tidak mungkin orang bisa menolong. Saya pun sudah tidak bisa lagi punya jalan. Impian saya tidak bisa terpenuhi. 4 legasi tidak mungkin. Oh, mungkin kita berpikir seperti itu. Jangan karang-karang bahasa, jangan mimpi di siang bolong. Saya tidak mimpi di siang bolong, saya mimpi di sore hari, kakak. Kadang-kadang kita berpikir seperti ini. Hutang yang melilit kebutuhan yang besar. Rasanya kita akan kolaps. Diambillah bukan saja anak kita, tapi mungkin impian kita seperti 2 orang anak ibu ini. Harapan kita seperti 2 orang anak ini. Diambil visi kita, impian kita, harapan kita, cita-cita kita akan segera diambil oleh kekurangan. Dan segala macam hal-hal yang menyatakan bahwa ekonomi kita lemah dan kita tidak mampu. Kita melihat keadaan sebagai sumber.
laporan medis, kesehatan, ekonomi sebagai sumber. Rekening bank kita menjadi sumber. Setiap kali kita print out atau buka di ATM, saldo Anda, waktu kita lihat saldo, begitu saldo rendah, darah rendah, saldo tinggi, darah tinggi. Tidak normal hidupnya, karena hidupnya berdasarkan saldo. Kalau saldo tinggi, darah tinggi. Saldo rendah, darah rendah. Kalau saldo tidak ada, mati. Kuncinya adalah ini. Sumber daya mungkin mengering, tapi Tuhan tidak pernah kering dan habis. Di akhir sharing itu, Elisa bilang, "Ibu, ada apa? Ada barangku di rumah." Sebenarnya tidak ada, tapi karena Bapak tanya, saya coba-coba pikir, kecuali sebotol minyak zaitun dibuli-buli. Karena dia berpikir sebotol minyak itu tidak layak, tidak cocok untuk dikasih tahu kepada hamba Tuhan, tidak cocok, itu tidak dihitung. Dengar umat Tuhan, 1 miliar tanpa 1 rupiah itu 999 juta 9 rupiah, bukan 1 miliar. Minyak yang sedikit ada di buli-buli dalam rumah itu adalah harta terbesar yang Tuhan lihat di dalam jana ini. Dengan kata lain begini, semua yang Anda berpikir tidak berarti, Tuhan menjadikan itu berarti. Asal kita sejalan dengan cara berpikir Tuhan. Yaitu apa? Tuhan sebagai sumber, amin. Bukan tenaga kita atau pekerjaan kita, bukan simpanan kita. Jangan meremehkan hal-hal kecil yang Anda miliki, jangan remehkan peluang kecil. Yang mengerti bisa katakan amin. Hadiah kecil, penghasilan kecil. Jangan pernah remehkan. Saya sudah lupa, satu hari saya diberikan, saudara yang kasih. Waktu saya masuk di ATM, ini Bapak bilang, "Pak, ini batu bagus Pak. Ini batu dapat dari kelapa yang sudah bertahun-tahun, ini kelapa bagus Pak. Pokoknya kalau Bapak mau supaya makananmu tidak rusak, habis masak taruh aja di situ, biar santan tutup, besok malam, 2 malam, 3 malam tidak rusak." Saya dapat sudah, saya taruh itu, saya punya gudeg, saya punya itu yang itu apa? Lodeh, saudara kekasih, 2 hari tidak bau. Karena itu batu ajaib saya taruh dalam situ. Saya tidak bilang siapa-siapa, saudara. Tahu sekarang saya taruh di mana saya lupa, saudara kekasih. Karena saya anggap itu kecil. Padahal kalau lodeh 1 ember kita taruh, saudara kekasih, modal besar, saudara. Bayangkan jual lodeh tidak pernah kering-kering, itu tidak pernah basi. Itu lodeh ajaib. Lodeh percepatan dan peningkatan supernatural. Itu batu tahu saya, pulang saya cari ulang, semoga ini masih simpan, saudara. Saya cerita Messi sambil lalu aja, mungkin Messi tidak fokus mungkin, tapi saya cerita, saya taruh saudara. Yang kecil. Nah, oke, saya tidak mengharapkan saudara semoga beta masuk ATM saudara sudah seperti Pak John, ini kali besok akan simpan bye-bye. Enggak tahu. Saya cari itu saya tidak pernah ketemu lagi sampai sekarang. Tapi itu contoh sederhana bahwa kita tidak hidup seperti yang begitu-begitu. Tetapi hal yang kecil. Coba katakan ini. Uang kecil bagi saya tapi besar bagi Tuhan. 2, 3. Saya bangun rumah dengan modal 60.000. Sekarang jadi Hof. Ya? 60.000. Jadi saudara jangan pernah anggap enteng yang kecil. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini," bilang apa? "Pindah dari sini ke tempat ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Sekarang analogi proyek. Anda bisa bayangkan gunung
Lalu eskavator satu saja kasih pindah itu tanah. Dengan catatan sekali angkat pindah. Tak mungkin masuk akal, bukan? Tetapi Tuhan bilang, kalau engkau punya iman sebesar apa? Biji sesawi. The littles of faith. Biji sesawi adalah iman yang paling kecil. Kalau engkau punya iman di hatimu, engkau dapat wujudkan dengan berkata, gunung ini beranjaklah, maka gunung ini akan berpindah. Dengan kata lain, Tuhan tidak mengharapkan kita memiliki iman yang besar setiap saat. Yang kecil sekalipun dapat melakukan hal yang lebih besar. Memang sangat menyenangkan kalau kita punya iman yang besar. Tapi tidak selamanya kita punya iman yang besar, bukan? Karena kita menghadapi tantangan, godaan, pikiran, perasaan kita, mata yang kita lihat, uang yang kita hitung dengan tangan membuat iman kita ciut. Tapi gak apa-apa, sejauh ada iman yang sekecil biji sesawi, Alkitab berkata, engkau bisa katakan kepada gunung, gunung itu bicara soal kebutuhan. Haleluya. Jadi saudara menghadap tempat beras saudara, saya akan makan beras yang terbaik. Amin. Saudara menghadap dompet saudara, saudara gelarkan ATM saudara di situ. Tidak cocok ATM kosong. Kenapa? Saudara bisa berkata kepada gunung. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu, apa artinya saudara kasih pindah gunung kalau saudara lapar? Dan bayangkan saudara yang kasih, kita semua main kasih pindah gunung. Orang bawa kasih pindah gunung, baku nasi kasih pindah gunung. Akhirnya kita pindah gunung, saudara yang kasih. Tukar menukar gunung. Jadi gunung itu adalah analogi dari tantangan yang meninggi. Kebutuhan bulanan yang meninggi. Kebutuhan operasional hidup yang meninggi. Katakan kepada kebutuhanmu, Anda tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Bilang kepada anak-anakmu berjajar yang 2, 3, 4, 5, 6 orang, katakan, kamu tidak akan mati lapar. Kamu menjadi kepala bank, kamu menjadi jenderal, kamu menjadi orang teknologi di bidang IT, kamu menjadi tukang hitung uang, kamu menjadi pimpin perusahaan, kamu nanti menikah dengan orang kaya. Haleluya. Amen. Dulu waktu Oma Is dapat bule, saya bilang, saya juga mau bule. Padahal dapat juga, saudara kasih. Jadi Oma bikin saya heran. Oma dapat anak mantu bule, saya juga dapat bule. Nanti kita terima cucu bule Oma. Satu kasih nama Is, satu kasih nama John. Haleluya. Saudara lihat, saya berkata kepada anak-anak saya, dan Tuhan kasih. Saya dengan enteng, saya memberkati orang lain, saya orang lain diberkati. Apalagi kalau saya berkati diri sendiri, lebih dahsyat lagi. Amen. Saudara lihat, berkat, bilang kiri kanan, jangan lihat gunung, lihat Tuhan. Kasih tahu di kiri kanan kayak begitu. Saya tidak bawa dompet, saya bawa ransel. Saudara tahu mengerti maksud saya? Saudara mengerti saya? Bilang kiri kanan Pak John, soalnya pakai dompet, pakai ransel. Kasih tahu. Supaya uang tuh isi banyak-banyak, saudara. Kan sesuai dengan iman saya. Jangan sombong. Ya terserah. Kalau Yesus bilang kan, iman sebesar biji sesawi. Nah sekarang saya tanya saudara, menurut saudara saya punya iman sebesar apa? Saudara nilai sendiri tuh. Yang sesawi saja bisa bikin heboh. Apalagi kalau saya punya iman sebesar bola voli. Jangan sampai bola voli, sebesar bakso tenis saja sudah dahsyat, saudara. Bilang kiri kanan, Tuhan mengasihi engkau. Makanya Tuhan tuh ajar kita hal yang dahsyat dan luar biasa. Amen. Sekarang 2 Raja-Raja 4 ayat 3 sampai 7. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit, alias banyak. Wow. Kemudian masuklah, tutuplah pintu itu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, maka mana yang penuh, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia, anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Dan sedang ia terus menuang. Ayat 6 baca. Ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, dekatkanlah kepadaku sebuah buli bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Katakan amen.
Ayat 7 luar biasa. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dia lapor. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari selebihnya engkau serta anak-anakmu. Katakan, saya alami. Katakan, saya alami. Tapi yang pertama kita mesti hargai yang sedikit, lalu yang kedua taat. Pergi dan pinjam. Nah bayangkan Anda ketok. Nah pas ketok ini ibu ini pernah pinjam berapa kali. Lupa kasih kembali. Dia ada muka tabang. Ibu sumpah ini hari beta yakin. Tipu-tipu dong kembali lurus. Tolong percaya saya ini kali. Nabi ada di rumah. Dia bilang kasih pinjam jargon. Ini ada kecil. Jangan kasih yang lumayan. Yang Bimoli punya. Dia terima. Muka tabal. Ketaatan membuat muka tabal. Katakan bersama saya. Amin saudara. Amin saudara. Waktu Mes bilang, Pak John itu dong ada nih. Kasih tulang ikan tapi ambil. Saya sampai sana. Ini tulang ikan kau buang, bawa kau bakar. Saya diam baik. Bapak saya ambil. Saya rubah. 1 kilo. 10.000, sekarang saya punya 1 ton mungkin. Kali sudah. Kenapa? Karena tidak gengsi bukan? Kadang-kadang bilang kiri kanan, no gengsi. Orang-orang timur kadang-kadang mau kerja di kamar yang ber-AC. Semua pakaian bagus, walaupun honor asal PNS. Sehingga habis bulan kredit HP-nya itu lebih mahal dari honornya. Bergaya pakai HP, tapi miss call jalan terus, Call me. Jual lupa HP, kau beli call, makan. Bilang kiri kanan, ketaatan kamu, rahasia kamu diberkati. Amin. Nah, setelah taat, sudah kenal semua, sudah lobby semuanya, sudah beres. Saya bilang, Paca lu berangkat, lu yang urus sekarang. Dan Paca tinggal koru itu uang saya yang manage. Dulu saya koru, tapi setelah ini saya kasih Paca yang koru. Amin saudara. Dan kamu siap terima koru uang, amin, amin. Dengan cara apa? Apa yang ada pada kamu? Setia kelola. Dan mukanya harus tabah. Amin saudara. Pinjam. Dengan kata lain, mujizat itu akan terjadi. Bukan untuk dirimu. Tapi orang lain juga boleh mengalaminya. Sekarang analogi kita balik. Seandainya begitu dia bilang ada minyak, lalu yang sudah ibu pidam sudah kau tumpah semuanya. Yang pertama dia tumpah paling di jergen di rumahnya terbatas, bukan? Dan yang kedua ibu ini akan jalan keluar buka dada. Siapa? Lu tahu? Mujizat di rumah lu siapa lu? Son bertobat. Tetapi ibu itu dengan rendah hati, saat ini dia bawa pulang. Ibu, tadi jerigen kosong tuh, ini ada Bimoli ajaib, tolong terima. Lalu ini ibu bilang, hah? Itu Bimoli ajaib? Berarti saya tidak boleh masak, harus minum sedikit-sedikit. Pilek minum, batuk minum, utang minum sampai lunas. Maka tiap hari ibu ini saudara yang kasih, dia minum 1 sendok suaminya, darah rendah naik saudara yang kasih. Karena Bimoli ajaib. Ada kata amin yang luar biasa? Lalu terakhir ibu bilang, beta mau pulang sudah ya. Ibu bilang, ibu pendeta siapa? Dia bilang, saya jangan promosi manusia. Tuhan saja yang ditinggikan. Tapi ibu mesti kasih nama jelas. Nanti Pak Yon, saya panggil Pak Yon, dia tidak dengar. Bilang kiri kanan, ketaatan kamu menjadikan kamu diberkati. Oke, apakah kita sedang mengumpulkan wadah? Apakah kita sedang mengambil langkah iman untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita siap menerima perkenanan Tuhan atau mujizat Tuhan? Saya siap dan saya berkata, Tuhan, saya distributor berkat Tuhan untuk Indonesia dan bangsa-bangsa 2045. Saya siap terima Tuhan.
menjadikan diri kita. Apakah Anda siap wadah atau belajar bahasa Inggris, bikin paspor? Amin. Amin. Ibu-ibu, kalau kamu mau punya anak, mulai bikin kasur, taruh situ boneka, cica di dinding. Ini anak siapa? Anak kita berdua. Mulai saudara, jangan sampai begitu mau melahirkan baru cari barang. Semuanya tidak, akhirnya ambil kain pel bungkus anak. Saudara mau ikut Yesus kah? Kita mesti siap. Mau punya motor, ya belajar bawa motor. Jangan sampai begitu dapat motor, saudara kasih hidup jalan dan menuju kepada Dharma Loka kalau kamu tentara, Kapedala kalau kamu orang biasa. Mesti belajar, bilang kiri kanan, siapkan wadah. 4 legasi adalah wadah untuk mengelola berkat-berkat bangsa-bangsa. Percayalah, yang tidak percaya nggak apa-apa, rugi sendiri. Tapi yang percaya Anda akan melihat 4 legasi diberkati dengan cara yang ajaib. Siapkan, 4 legasi adalah bejana. Katakan bersama saya. Bagi saya, bagi kita yang percaya 4 legasi adalah apa? Bejana. Dan jangan gengsi, jangan malu. Kita tawarkan, kita minta dukungan orang, kita minta orang doakan, kita membagikan visi yang kita berikan. Umat Tuhan, 4 legasi adalah wadah mujizat penyediaan supernatural Tuhan untuk kita. Buatlah sesuatu supaya kita alami yang super, karena kita sudah lakukan yang biasa, yang natural. Umat Tuhan, tetangga-tetangga itu menilai. Orang boleh menilai kita. Tapi pada akhirnya Tuhan akan membawa kemuliaannya pada kita. Jangan takut dikritik oleh orang lain. Jangan takut disalah paham oleh orang lain. Jangan takut dibilang, sudah mimpi, sudah stres, sembarangan ini. Makanya bikin 4 legasi, makanya pinjam ini, jergen. Tapi pada akhirnya saudara lihat, jual semuanya itu. Dengan kata lain, multiplikasi itu. Jadikan orang lain juga dapat berkat. Itu yang saya pikirkan, saudara kekasih. Itu yang saya ajarkan kepada jemaat ini. Sikap kita adalah, saya mungkin tidak mengerti bagaimana Tuhan bisa lakukan itu. Tapi saya percaya satu-satunya Tuhan adalah sumber. Haleluya. Dia adalah penyedia supernatural saya. Membuat jalan manakala tidak jalan. Menyediakan yang saya perlukan. Pembuat mujizat. Haleluya. Elisa berkata ke perempuan itu, tuangkan sedikit minyak ke dalam wadah. Sedikit, sedikit, sedikit. Apakah kita sedang melakukan apa yang Tuhan minta kita lakukan? Ini pertanyaannya. Dan saya sebagai pemimpin dalam jemaat ini, saya pastikan bahwa saya sedang melakukan apa yang Tuhan minta saya lakukan. Dan saya tawarkan ini, jemaat Tuhan, VLC Family, mari kita lakukan bersama-sama 4 legasi. Amen. Karena itu adalah wadah yang Tuhan mau memberkati kita melalui pekerjaan itu. Amen. Umat Tuhan, dia mengisi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam. Pada akhirnya anaknya bilang, Mami stop. Wadah buli-buli jergen sudah penuh semuanya. Itu bicara soal apa? Ketika engkau mengalami pertama dari Tuhan, kedua terjadi, ketiga terjadi, keempat sampai engkau ahli dalam mempercayai Tuhan. Ahli dalam mempercayai Tuhan, bukan ahli teologi. Banyak ahli teologi, tapi mereka punya iman cetek. Saya pernah ketemu dengan ahli teologi yang hebat. Waktu saya habis wisuda, mereka penguji-penguji saya di Jakarta. Waktu pulang perjalanan, mereka bilang, Tuhannya Pak Stef Rajani dan John Fangedait memang hebat. Bayangkan saudara, dia puji kita, bahwa kita pun Tuhannya. Kenapa? Karena dia mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Lalu dia bilang, saya ini melayani Tuhan dari 62 tahun, hanya alami satu, dari tahun 62 sampai 2008 beralami Tuhan 1 atau 2 kali. Bayangkan. Jadi banyak orang ahli teologi, tapi mereka tidak punya ahli iman. Orang yang punya ahli iman adalah orang yang mempraktekkan imannya. Autodidak, bukan? Saya tidak mengerti kimia, tapi saya campur ini, lalu saya tanya robot, saya kasih ini, kira-kira bisa nggak saya dapat 25%? Dia bilang, ya campuran Bapak sudah pas. Saudara lihat, kita mesti belajar untuk memberikan apa yang mungkin saudara yang kasih itu tidak. Tapi belajar. Bilang kiri kanan, belajar bahasa Inggris, siapkan paspor. Haleluya. Karena Timur Leste adalah negara tetangga. Satu-satunya negara di Indonesia, pulau di Indonesia yang punya 2 negara, NTT, Kota Kupang, khususnya Timur. Jangan pernah anggap enteng. Itu sesuatu yang mulia. Oke? Nah, saudara yang kasih, di akhir daripada pesan ini, saya ingin deklarasikan.
Aminkan apa yang saya deklarasikan. Kita tidak dapat mewujudkannya, tetapi Sang Sumber akan mengirimkan aliran bantuan supernatural kepada kita. Katakan amin. Sekali lagi, kita tidak dapat mewujudkannya, tetapi Sang Sumber akan mengirimkan aliran bantuan supernatural kepada kita. Haleluya. Dan siap-siaplah arus balik akan datang kepada saya dan saudara. Kalau Anda pernah kekurangan akan alami kelimpahan. Anda pernah sakit akan alami mujizat. Anda pernah berutang akan terlunas utangnya. Anda pernah pinjam akan memberi pinjaman. Anda pernah jatuh dan bangkrut akan dipakai dengan keberkatan. Katakan amin. Kami hanya bisa taat karena kekuatan roh yang bekerja di dalam kami. Karena itu roh Tuhan, Roh Kudus, bergeraklah di dalam dan melalui kami. Agar kami dapat mengalahkan panca indera kami, perasaan kami, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar. Lebih mempercayai seperti Petrus, percaya kalau Tuhan bilang ambil uang di mulut ikan, pasti ada ikan, ada uang di sana. Ajarkan saya sebagai suami, sebagai istri, opa, oma, laki, perempuan, tua, muda, menikah maupun belum menikah. Ajarkan kepada kami untuk mentaati Engkau ya Tuhan. Karena ketika kami taat, untuk sesaatnya kami tunduk, tapi selamanya kami akan terangkat kepala. Karena Tuhan tidak permalukan orang yang taat kepadanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan, bilang kiri kanan begini, kau lebih dari pemenang. Kau lebih. Bilang kiri kanan katakan kau lebih dari pemenang. Cari orang lain lagi katakan, kau lebih